Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada malam hari ini pembahasan dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah sampai ayat yang ke-193. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-194. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Asy-syahrul haramu bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya Asy-syahrul haram bisyahril haram. Bulan haram dengan bulan haram. Yaitu memerangi orang-orang musyrikin di bulan haram. Ini sebagai bentuk qisas untuk mereka, yaitu kekufuran yang mereka lakukan di bulan tersebut. Wal hurumatu qisas, bulan haram dengan bulan haram, dan juga hurumat, sesuatu yang padanya dihormati, baik itu berupa bulan haram atau negeri haram atau ihram atau yang semisal itu, yang dihormati di dalam syariat. Qisas, padanya ada qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah dia dengan serangan yang semisal dengan apa yang mereka lakukan terhadap kalian. Itu barang siapa yang melampaui batas terhadap kalian, maka balas semisal dengan perbuatan mereka yang telah melampaui batas terhadap kalian, yaitu qisas. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Dalam qisas jangan berlebihan, jangan melampaui batas yang telah ditentukan. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Itu Allah akan menolong, membantu dan memberi taufik kepada orang-orang yang bertakwa.
Yaqulu ta'ala qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, asy-syahrul haram bisyahril haram. Bulan haram dengan bulan haram. Apa maknanya? Beliau membawakan dua makna di sini. Yuhtamal an yakunal murad bihi ma waqa'a min saddil musyrikin lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi amal Hudaybiyah anid dukhul li Makkah. Dimungkinkan maksud daripada ayat ini asy-syahrul haram bisyahril haram adalah apa yang telah terjadi berupa perbuatan orang-orang musyrikin menghalang-halangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk masuk ke dalam Mekah, untuk masuk ke Mekah pada tahun Hudaybiyah. Jadi pada tahun Hudaybiyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya hendak melakukan ibadah di Mekah, maka dihalang-halangi oleh orang-orang musyrikin ketika itu. Wa qaduhum ala dukhuliha min qabil, dan orang-orang musyrikin memutuskan terhadap kaum muslimin bahwasannya mereka kaum muslimin boleh masuk ke Masjidil Haram, ke Mekah min qabil pada tahun depan. Tahun sekarang tidak boleh, nanti tahun depan. Ini keputusannya. Wa kana sad wal qada fi syahri haram, dan perbuatan menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk masuk ke Mekah, perbuatan ini dan juga keputusan orang-orang musyrikin bahwa kaum muslimin hanya dibolehkan tahun depan untuk masuk ke Mekah, itu terjadi di bulan haram. Peristiwa menghalang-halangi itu terjadi di bulan haram, dan dibuatnya keputusan orang-orang musyrikin tersebut juga dibuat di bulan haram. Bulan apa? Wa huwa Dzulqa'dah, yaitu pada bulan Dzulqa'dah. Dan bulan Dzulqa'dah termasuk bulan haram. Bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan-bulan haram. Bulan-bulan yang dimuliakan padanya. Fayakunu hadza bihadza, sehingga yang ini yaitu bulan haram yang ini dengan bulan haram yang itu yaitu yang berikutnya. Kaum muslimin diperbolehkan untuk masuk ke Mekah pada tahun yang akan datang di saat itu. Fayakunu fihi tatyibun liqulubis sahabah, sehingga padanya terdapat tatyib, penentraman terhadap hati para sahabat. Walaupun sekarang dilarang, tapi ada harapan tahun depan untuk masuk ke Mekah, sehingga ini tatyib, penentraman terhadap hati para sahabat. Bitamami nusukihim wa kamalih, dengan mereka dapat menyempurnakan manasik mereka, manasik ibadah mereka di Mekah. Ini makna pertama. Makna dari asy-syahrul haram bisyahril haram. Bulan haram dengan bulan haram. Kemudian makna yang kedua dari makna asy-syahrul haram bisyahril haram, bulan haram dengan bulan haram. Wa yuhtamal an yakunal makna, dimungkinkan maknanya adalah innakum in qataltumuhum fi syahril haram, sesungguhnya kalian wahai kaum muslimin, jika kalian memerangi orang-orang musyrikin di bulan haram, yang pada asalnya tidak diperbolehkan adanya peperangan di bulan haram. Namun kalian wahai kaum muslimin, jika kalian memerangi mereka di bulan haram, faqad qatalukum fi, maka sungguh dahulu mereka orang-orang musyrikin telah memerangi kalian di bulan haram juga. Wahumul mu'tadun, dan merekalah yang melampaui batas, yaitu orang-orang musyrikin yang dulu pernah memerangi kalian di bulan haram.
menghalang-halangi kalian dari masuk ke Mekah ketika itu untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram. Falaisa 'alaikum fi dzalika haraj, maka tidak ada dosa atas kalian. Nah, jika kalian memerangi mereka orang-orang musyrikin di bulan haram, karena mereka pun dahulu telah memerangi kalian di bulan haram. Merekalah yang telah melampaui batas. Asy-syahrul haram bisyahril haram. Ini makna asy-syahrul haram bisyahril haram. Wa 'ala hadza fayakunu qawluhu wal hurumatu qisas. Maka atas dasar makna ini, maka firman Allah Ta'ala wal hurumatu qisas, asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas, min babi 'atfil 'am 'alal khas. Ini masuk dalam bab menyertakan yang umum terhadap yang khusus. Nah, menyertakan yang umum terhadap yang khusus. Apa yang umum? Yang umum adalah al-hurumat. Hal-hal yang dimuliakan, dihormati di dalam syariat. Alal khas, mana yang khusus? Yang khusus tadi bulan haram. Karena hal-hal yang hurumat, yang dihormati, yang disucikan di dalam syariat itu banyak. Ya, termasuk padanya bulan haram. Sehingga wal hurumatu qisas ini atof am terhadap yang khusus. Itu menyertakan sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus. Nah, atful am alal khas. Ya, pembahasan nahwu. Ay kullu syai'in yuhtaram min syahri haram aw baladin haram aw ihram aw ma huwa a'am min dzalik jami' ma amara asy-syar'u bihtiramihi. Nah, maknanya semua atau segala sesuatu yang dihormati, yang disucikan, baik itu berupa bulan haram atau negeri haram atau ihram, ya, atau yang lainnya yang lebih umum dari itu, ya, semua yang syariat memerintahkan untuk menghormatinya atau mensucikannya, faman tajarru'a 'alaiha, maka barang siapa yang lancang terhadap hal-hal yang syariat memerintahkan untuk menghormatinya, kemudian dia lancang terhadapnya, fa innahu yuqtassu minhu, maka dia dikisos. Ya. Maka dia dikisos. Ya. Kalau orang-orang musyrikin menyerang kaum muslimin di bulan haram, maka balas serangan mereka. Ya. Walaupun hal tersebut terjadi di bulan haram, balas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Nah. Faman qatala fi syahril haram qutil. Barang siapa yang menyerang atau memerangi di bulan haram, maka dia pun diperangi. Dibalas serangannya. Walaupun di bulan haram yang pada asalnya tidak diperkenankan, tetapi ketika diserang, ya, maka dibalas serangan mereka. Wa man hatakal baladal haram, barang siapa yang mengoyak negeri haram, hendak menghancurkan negeri haram, hendak membuat kerusakan di negeri haram, ukhidha minhul had, ya, maka ditegakkan hukuman had kepadanya. Nah. Walam yakun lahu hurmah, dan dia tidak memiliki pelindung lagi. Ya, tidak ada kehormatan baginya, nggak ada pelindung lagi, walaupun kejadiannya atau perbuatannya itu di negeri haram, tetap dia dihukum had. Ya. Karena tidak ada hurmah untuknya, tidak ada perlindungan dan kehormatan untuknya, orang yang melakukan kerusakan di negeri haram. Wa man qatala mukafi'an lahu qutila bihi. Bahkan barang siapa yang membunuh orang yang setara dengannya, maksud setara di sini adalah sama-sama merdeka, sama-sama muslim, ya. Nah, barang siapa yang membunuh orang yang setara dengannya, yang sama dalam hal status merdeka, kemudian muslim dan seterusnya, qutila bihi, maka dia pun dibunuh. An-nafsu bin nafsi, sebagaimana ayat yang sudah berlalu. Nyawa dibayar dengan nyawa, ya. Nah, walaupun kejadiannya di negeri haram, ya. Orang yang membunuh, maka dia dibunuh lagi.
Wa man jarahahu aw qata'a udwan minhu uqtussa minhu. Dan barang siapa yang melukai saudaranya atau memutus atau memotong sebagian anggota badan saudaranya, uqtussa minhu, maka dia pun dikisos, ya. Dia dikisos. Nah, atas perbuatannya melukai saudaranya ataupun memotong sebagian anggota tubuh saudaranya, ya. Asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Nah, maka dia dikisos. Wa man akhadha mala ghairihi al-muhtaram. Demikian pula barang siapa yang mengambil harta orang lain, ya, yang dijaga, ya. Ukhidha minhu badaluh, maka dibalas dengan diambil harta darinya sebagai gantinya, ya. Barang siapa yang mengambil harta milik orang lain, ya, maka dibalas harta dia, diambil lagi. Nah, untuk apa? Membalas atau membayar naam harta yang telah dia ambil dari orang lain yang bukan haknya. Nah, wal hurumatu qisas, ya. Pada hal-hal yang syariat memerintahkan naam padanya untuk dihormati, disucikan, padanya ada kisos, ya. Padanya ada kisos, sehingga orang yang mengambil harta orang lain, ya, maka juga dikisos, diambil lagi hartanya. Nah. Walakin hal li sahibil haq an ya'khudha min malihi biqadri haqqihi amla. Akan tetapi ada permasalahan, ya. Apakah orang yang memiliki hak untuk mengambil harta orang lain dengan naam sekadar haknya, ya, atau sesuai dengan kadar haknya, nah, apakah dia juga diambil hartanya? Ya. Walakin hal li sahibil haq an ya'khudha min malihi biqadri haqqihi amla. Apakah boleh orang yang memiliki hak tadi, orang yang berhak, naam tadi, mengambil harta orang lain sesuai dengan kadar haknya, ya. Boleh atau tidak? Khilaf bainal ulama. Dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Nah, dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Nah, ar-rajih min dzalik, pendapat yang rajih kata Syekh, annahu idza kana sababul haqqi zahiran, ya. Bahwasannya apabila sebab seseorang dia berhak untuk mendapatkan harta dari orang lain itu sebabnya zahir, sebabnya nampak, kadzaif, seperti tamu. Ya, seperti tamu. Idza lam yuqirruhu ghairuh. Tamu yang tidak naam dijamu oleh tuan rumahnya. Nah, tamu yang tidak dijamu oleh tuan rumahnya, ya. Maka, ya, si tamu, ya, boleh mengambil haknya, yaitu harta milik tuan rumah. Nah, sekedar dengan sesuai dengan kadar haknya. Apa kadarnya? Yaitu makan. Nah, kadar haknya adalah, misalkan makan. Nah, baik. Wazaujah, demikian pula zaujah, seorang istri. Ketika suami atau orang yang wajib menafkahinya enggan menafkahinya, padahal memiliki harta, maka zaujah boleh mengambil haknya, ya, harta milik suaminya sekedar atau sesuai dengan kadar haknya, ya, secukupnya. Nah, cukup untuk dia memenuhi kebutuhannya, ya, kebutuhan makan, dan seterusnya.
Wal qarib, demikian pula karib kerabat atau keluarga, ya. Idzam tana'a man tajibu alaihi nafaqah minal infaq alaihi, apabila orang yang bertanggung jawab untuk menafkahinya enggan menafkahinya, fa innahu yajuzu akhdhuhu min malih, maka dia boleh mengambil harta orang tersebut. Boleh mengambil harta orang tersebut, yaitu harta milik orang yang wajib menafkahinya, na'am, biqadri haqqihi, sesuai dengan kadar haknya, ya. Sesuai dengan kadar haknya. Dan hal yang seperti ini dalilnya, nah, banyak dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ada salah seorang sahabiah, ya, nah, lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya suaminya pelit, nah, tidak memberikan nafkah yang cukup, ya, untuk dia dan anak-anaknya. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan kepada sahabiah tersebut untuk mengambil, nah, harta milik suaminya walaupun tanpa izinnya, naam, sesuai dengan kadar haknya. Sesuai dengan kadar haknya untuk memenuhi nafkah dia dan keluarganya. Baik. Jadi kalau yang seperti ini, ya, enggak dikisos, ya. Nah, kalau yang seperti ini tidak dikisos. Ini kan bentuknya mengambil harta orang lain. Nah, tapi yang seperti ini tidak dikisos. Nah, karena dia adalah orang yang akhidun bihaqqihi, orang yang mengambil haknya. Nah, di sana tentang masalah tamu, di sana ada syarat-syarat, ya. Nah, ada kurang lebih kalau nggak salah ada 3 syarat. Nah, wajibnya tuan rumah, nah, memuliakannya dengan memberikan makan. Nah, memberikan makan yang wajibnya sehari semalam. Kemudian sisanya adalah sunnah. Nah, ini ada aturannya. Nah, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita, nah, bawakan faidahnya. Nah. Alhasil dalam masalah ini, ya, orang yang mengambil harta orang lain, ya, maka dia pun diambil hartanya. Nah, maka dia pun diambil hartanya. Baik. Hanya saja ada perselisihan tentang masalah tadi. Orang yang memiliki hak untuk mengambil harta milik orang lain sesuai dengan kadar haknya. Nah, apakah dia boleh untuk mengambilnya? Nah, yang rajih adalah boleh tadi. Seperti tamu, ya, tamu yang dia ditelantarkan oleh tuan rumahnya, nah, dalam keadaan dia sudah berhak, ya, untuk dijamu oleh tuan rumahnya, maka boleh tamu ini mengambil haknya, itu mengambil harta milik tuan rumah, nah, sesuai dengan kadar haknya, yaitu makan tadi. Nah, demikian pula istri yang tidak dinafkahi oleh suaminya, ya, atau tidak dinafkahi atau tidak diberi nafkah yang, naam, cukup untuk kebutuhannya, ya. Maka boleh seorang istri mengambil sesuai dengan kadar haknya dari harta suaminya, nah, walaupun tanpa izinnya. Nah, karena ini adalah sahibul hak, orang yang posisinya memiliki hak, naam, yang dia boleh untuk mengambilnya sekedar, naam, kadar haknya, ya, sesuai dengan kadar haknya. Ini jika apa? Jika sebab orang yang berhak tadi, ya, orang yang berhak mendapatkan, naam, harta dari orang lain, jika sebabnya zahir. Jika sebabnya zahir, jelas, seperti tamu atau istri tadi, atau orang-orang yang, naam, berada di bawah tanggung jawab, naam, seseorang, ya, yang dia berhak dinafkahi. Sebabnya zahir, jelas, dia, naam, berhak untuk mendapatkan nafkah, misalkan seperti istri, atau tamu berhak untuk mendapatkan jamuan. Nah, wa in kana sababu khafiyan. Sekarang kalau sebabnya itu khafiyan,
kalau sebabnya samar. Nah, sebab orang yang berhak tadi ya samar sebabnya. Seperti apa orang yang berhak tetapi sebab dia berhaknya itu samar. Orang yang berhak mendapatkan harta dari orang lain tetapi sebabnya samar. Kaman jahada daina ghairi. Contohnya seperti orang yang mendustakan piutang orang lain. Orang yang mendustakan piutang orang lain. Baik. Ketika ditagih, ya, dia mendustakan. Enggak pernah saya minjam ke kamu, misalkan. Aw khanahu fi wadi'atin, atau orang yang mengkhianati saudaranya dalam hal titipan, misalkan. Dia dititipin barang, ya, suatu saat akan diambil. Ketika saudaranya mau ngambil, dia tidak membenarkan atau mendustakan. Enggak pernah kamu nitip sesuatu, ya. Nah, aw saraka minhu wa nahu dzalik, atau dia mencuri harta dari saudaranya. Nah, fa innahu la yajuzu lahu an ya'khudha min malihi muqabilatan lahu. Maka dia tidak boleh mengambil harta saudaranya tadi muqabilatan lahu dalam rangka untuk membalas kepadanya. Nah, jam'an bainal adillah, ya, untuk menggabungkan antara dalil-dalil yang ada. Karena ada dalil yang membolehkan, ada dalil yang melarang. Sehingga digabungkan dalil-dalil tersebut, ya, yang boleh orang mengambil milik orang lain, ya. Jika orang lain tersebut enggan menunaikan haknya, ini yang boleh adalah ketika sebabnya zahir, seperti tamu atau istri tadi yang berhak dinafkahi, atau keluarga yang berhak dinafkahi, ya, boleh mengambil harta milik orang yang wajib menanggung nafkahnya. Nah, atau tamu boleh mengambil harta milik tuan rumahnya jika dia tidak dijamu. Nah, adapun jika sebabnya samar, ya, maka tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Nah, samar, ya, masih bisa jadi benar. Nah, pengakuannya, ya. Samar. Jam'an bainal adillah, untuk menggabungkan antara dalil-dalil yang ada, antara dalil yang membolehkan dengan dalil yang melarang. Nah, intinya jika sebabnya zahir boleh, jika sebabnya samar maka tidak boleh mengambil harta milik orang lain dalam rangka untuk membalasnya, dalam rangka untuk membalasnya. Walihada qala ta'ala, oleh karena ini Allah berfirman, ta'kidan wa taqwiyatan lima taqaddam, oleh karena ini Allah berfirman dengan menegaskan dan menguatkan apa yang sudah berlalu, yaitu tentang adanya kisos, pembalasan atau kisos. Maka Allah berfirman, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Barang siapa yang menyerang kalian atau melampaui batas terhadap kalian, maka balas sesuai dengan perbuatan mereka terhadap kalian, sesuai dengan apa yang mereka lakukan terhadap kalian. Nah, baik itu serangan atau perbuatan melampaui batas. Balasan yang setimpal dalam bahasa kita, ya, yang sama. Hada tafsirun li sifatil muqassah. Ini tafsir atau penjelasan tentang cara dalam kisos. Cara atau sifat kisos. Nah, baik. Wa annaha hiyal mumatsalah, dan bahwasanya kisos itu adalah mumatsalah, membalas dengan yang sama. Membalas dengan yang sama sesuai dengan perbuatan si pelaku kezaliman. Fi muqabalatil mu'tadi, yaitu mumatsalah, pembalasan yang sama, ya,
untuk membalas orang yang telah berbuat zalim kepadanya, ya, atau orang yang melampaui batas, ya. Nah, jika dia menyerang maka diserang. Nah, jika dia membunuh maka dia pun dibunuh, ya. Nah, jika dia mengambil harta orang lain yang muhtaram, harta orang lain yang dijaga, ya. Nah, maka harta dia pun diambil sebagai balasan untuknya. Nah, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma i'tada 'alaikum. Ini sebagai sifat muqassah atau cara dalam mengkisos, yaitu mumatsalah, membalas dengan yang sama, dengan yang setimpal. Kemudian wala makanatin nufus fil ghalib la taqif ala haddiha idza rukhisa laha fil mu'aqabati li talabiha at-tashaffi amara ta'ala biluzumi taqwa. Maka ketika jiwa manusia itu pada umumnya tidak berhenti di atas batasan-batasan yang telah ditentukan dalam kisos, ya, jika mereka atau jika dibolehkan untuk membalas, ya, atau memberikan hukuman balasan, karena jiwa ini selalu menuntut kepuasan, ya. Jadi jiwa manusia itu pada umumnya selalu pengen balas yang lebih, ya. Sehingga ada istilah pembalasan lebih kejam, ya, dari perbuatan, gitu. Balasnya lebih, gitu. Nah, maka ketika jiwa ini ada sifat seperti ini pada umumnya, ya, tidak berhenti di atas batasan kisos yang telah ditentukan, ya, dalam membalas, ya. Karena jiwa ini pengennya apa? Tasyafi, pengennya kepuasan. Pengennya kalau membalas itu puas, gitu. Nah, maka apa? Amara ta'ala biluzumi taqwa, maka Allah perintahkan di akhir ayat untuk bertakwa kepada Allah, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, yaitu jangan melampaui batas dalam hal kisos, harus pas, ya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasannya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Allah ingatkan, bertakwalah kalian kepada Allah. Allati hiyal wuquf inda hududihi. Bertakwa kepada Allah dengan berhenti pada batas-batas yang telah Allah tentukan, ya, dalam hal kisos, berhenti pada batas-batas yang Allah tentukan. Wa adami tajawuziha, dan tidak melampaui batas yang telah Allah tetapkan. Wa akhbara ta'ala annahu ma'al muttaqin, dan bahwasanya Allah mengkabarkan bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ai bil aun, yaitu dengan menolong, wan nusr, dan juga membantu, wa ta'yid, dan menguatkan, wa taufik, dan memberi taufik kepada orang-orang yang bertakwa. Wattaqullah innallaha ma'al wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nah. Dan haram hukumnya melampaui batas, ya, dalam hal kisos, ya. Nah, sehingga Allah ingatkan di sini setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang masalah kisos, ya, tentang adanya kisos, ya. Nah, maka Allah ingatkan dengan ketakwaan kepada Allah, wattaqullah, ya. Bertakwalah kalian kepada Allah, ya, karena jiwa ini kadang menginginkan yang lebih ketika membalas. Nah, maka Allah ingatkan wattaqullah, ya, jangan berlebihan ketika melakukan kisos. Ya. Kemudian waman kana Allahu ma'ahu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Wa man kana Allahu ma'ahu, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala bersamanya, hasalalahu sa'adatul abadiyah, maka dia akan meraih kebahagiaan yang abadi. Orang yang Allah Subhanahu wa taala bersamanya, ya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Ya. Siapa yang bersama Allah Subhanahu wa taala? Al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa.
Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa merekalah yang mendapatkan as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang kekal, yang abadi, yang selama-lamanya. Wa man lam yalzamit taqwa takhalla anhu waliyuh. Dan orang yang tidak menetapi ketakwaan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkannya. Allah tidak menolongnya, Allah tidak membantunya, Allah tidak memberi taufik kepadanya. Wa khadalahu, bahkan Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia terhina. Waliyadzubillah. Fawakkalahu ila nafsih, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun menyerahkan diri dia kepada dirinya sendiri. Ya. Allah serahkan diri hamba kepada diri hamba itu sendiri, ya. Ditinggalkan, dibiarkan. Ketika seseorang tidak melazimi ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Fasara halakuhu aqrab ilaihi min hablil warid, sehingga kebinasaannya itu lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nas'alullah salama wal afiyah. Kebinasaan orang yang tidak bertakwa, ya, itu lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Adapun orang-orang yang bertakwa, maka mereka Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Orang-orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala bersamanya, dan mereka mendapatkan as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang abadi, baik di dunia ataupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di antara manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan para sahabatnya untuk bertakwa dimanapun berada. Ittaqullah haitsuma kunt. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Sedangkan kemaksiatan, dosa, dzunub dan seterusnya, ya, maka akan mengakibatkan keruksakan di atas muka bumi ini. Akan mengakibatkan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membiarkan orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Allah serahkan diri mereka kepada diri mereka sendiri. Sehingga terjadilah keruksakan dan keruksakan di atas muka bumi ini. Ya, terjadilah musibah, terjadilah ini dan itu, ya. Terjadilah banjir, terjadilah gempa, ya, terjadilah tsunami, terjadilah gunung meletus dan seterusnya. Karena sebab apa? Bima kasabat aydin nas. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena sebab ulah tangan-tangan manusia. Itu karena sebab dosa mereka, karena sebab kelakuan dan perbuatan mereka, ya. Sehingga Allah rasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka. Berupa azab tadi, siksa dari Allah Subhanahu wa taala atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi munculnya keruksakan di atas muka bumi ini, ya, baik di darat ataupun di laut, itu karena sebab ulah tangan-tangan manusia, itu sebab dosa dan kemaksiatan mereka, ya. Dosa dan kemaksiatan yang sudah merajalela, menyebar terang-terangan, ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Sehingga enggak heran kalau terjadi banjir, ya, terjadi gunung meletus, terjadi tsunami, kemudian terjadi gempa, digoyang bumi ini, ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Tidak lain karena sebab ulah tangan-tangan manusia, yaitu karena dosa-dosa mereka. Yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan selalu terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai
orang-orang yang selalu bertakwa kepadanya, sehingga kita akan mendapatkan as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang abadi, kekal selama-lamanya di dalam jannahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.